Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dengan NIM 192231142 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis kualitas diet menggunakan indeks gizi seimbang dan healthy eating index. Berikut adalah latar belakang di mana seperti kita ketahui, survei konsumsi pangan adalah suatu metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data mengenai pola konsumsi makanan individu atau kelompok dalam suatu populasi. Nah, salah satu alat yang digunakan di Indonesia untuk menilai kualitas diet adalah indeks gizi seimbang yang dikembangkan berdasarkan pedoman gizi seimbang. IGS ini juga dapat menilai beberapa aspek seperti keragaman, kecukupan, keseimbangan, serta pembatasan konsumsi makanan tertentu sehingga dapat memberikan gambaran apakah pola makan seseorang sudah mendukung kesehatan yang optimal. Namun di sisi lain, Healthy Eating Index atau HEI adalah alat penilaian diet yang sering digunakan di berbagai negara internasional. HEI juga mengevaluasi sejauh mana konsumsi pangan sesuai dengan pedoman makan yang direkomendasikan, sehingga nantinya dapat memberikan perspektif tambahan dalam menilai kualitas pola makan seseorang. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan. Berikut adalah hasil 24 hours food recall dari responden, di mana pada hari pertama itu dilakukan food recall pada tanggal 26. Untuk makanannya ada bihun ayam jamur, susu, nasi putih, tempe goreng, tumis kangkung, dan juga spaghetti. Untuk recall di hari kedua yaitu pada tanggal 29, terdapat makanan apel, mangga, pepaya, nasi, sambal ikan teri, es kelapa, nasi putih, telur ceplok, dan beef yakiniku. Berikut adalah indeks gizi seimbang dari hasil penilaian berdasarkan indeks gizi seimbang, menunjukkan skor total sebesar 80, yang artinya pola makan secara umum masuk dalam kategori yang baik, namun masih terdapat beberapa komponen yang masih kurang, terutama konsumsi sayur dan juga kacang-kacangan yang sangat rendah, hanya mendapat skor, yaitu 0, menunjukkan bahwa kebutuhan akan serat, vitamin, dan juga protein nabati belum terpenuhi. Dari segi lemak, total lemak berada dalam batas, ideal dan mendapat skor 10, sedangkan lemak jenuh sedikit di atas batas yang diinginkan sehingga skornya adalah 5. Untuk, asupan gula tambahan, kolesterol, dan natrium berada dalam tingkat yang baik, sehingga dapat skor maksimal. Untuk secara keseluruhan, pola makanan sudah cukup seimbang, tetapi perlu ditingkatkan konsumsi sayur dan kacang-kacangan untuk mencapai pola makan yang lebih optimal. Berikut adalah penilaian menggunakan Healthy Eating Index, di mana terdapat standar form maximum score hingga total poin yang didapat. Berdasarkan dari sebelumnya, hasil perhitungan Healthy Eating Index menunjukkan total skor sebesar 37,10 yang termasuk dalam kategori perlu diperbaiki. Nilai ini menunjukkan bahwa pola makan saat ini belum sesuai dengan standar makanan sehat yang direkomendasikan. Asupan sayur hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh berada jauh di bawah rekomendasi sehingga mengurangi skor total. Dari kelompok protein, konsumsi protein secara keseluruhan cukup memenuhi standar, tetapi konsumsi ikan laut dan protein nabati masih kurang. Untuk secara keseluruhan, nilai Healthy Eating Index menunjukkan bahwa pola makan perlu ditingkatkan terutama pada konsumsi sayur, biji-bijian, dan juga protein nabati, serta meningkatkan kualitas lemak dan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi natrium serta tepung terigu untuk mencapai pola makan yang lebih sehat dan juga seimbang. Untuk perbandingan antara IGS dan HEI ini sendiri, berdasarkan penilaian menggunakan IGS dan HEI menunjukkan perbedaan yang cukup besar dalam menilai kualitas pola makan, di mana pada IGS masuk dalam kategori baik, artinya kebanyakan komponen makanan seperti buah, protein hewani, susu, dan juga total lemak sudah dalam rekomendasi. Namun ada beberapa hal seperti konsumsi sayur, kacang-kacangan yang perlu diperbaiki dalam HEI gitu. Untuk kondisi itu sendiri, skor HEI sebesar 37,10 yang berada di kategori yang perlu diperbaiki. Dalam HEI, konsumsi sayur dan buah itu serta seafood dan protein nabati tergolong rendah, sedangkan konsumsi biji-bijian halus dan lemak jenuh masih melebihi batas yang dianjurkan. Eee, HEI juga mengukur kualitas makan secara menyeluruh sehingga menunjukkan lebih banyak bagian yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, secara umum, pola makan dianggap cukup baik berdasarkan IGS, tetapi menurut Healthy Eating Index, pola makan masih perlu ditingkatkan terutama dalam kualitas, jenis makanan, dan juga keseimbangan komposisi makanannya. Berdasarkan
Hasil penilaian menggunakan IGS dan HEI, kualitas pola makan masih terdapat perbedaan dalam penilaiannya. IGS dengan skor 80 menunjukkan bahwa pola makan berada dalam kategori baik, khususnya karena terdapat konsumsi buah, pangan hewani, dan juga total lemak sudah sesuai dengan rekomendasi. Namun, hasil pada Healthy Eating Index dengan skor 37,10 menunjukkan bahwa pola makan secara keseluruhan masih perlu diperbaiki, terutama karena konsumsi sayur, whole grains, kacang-kacangan kurang, sedangkan konsumsi refined grains dan lemak jenuh terlalu banyak. Perbedaan hasil penilaian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa aspek sudah baik, kualitas pola makan secara keseluruhan masih belum cukup baik dan perlu ditingkatkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.